Perang dimanapun ia terjadi selalu membawa tiga hal: korban rakyat, wilayah yang hancur, dan ekonomi yang ambruk. Ukraina, negeri yang dulu disebut lumbung gandum Eropa, kini menjadi ladang luka dan hutang. Hasil bumi dan gandum yang dulu memberi makan dunia, kini tak lagi keluar dari pelabuhan Odessa. Akibatnya, ekonomi Ukraina runtuh lebih dari 30% hanya dalam setahun. Mata uang hryvnia kehilangan nilainya dan ribuan perusahaan gulung tikar. Utang Ukraina kepada Barat kini mencapai 150 miliar dolar dan terus bertambah setiap bulan perang berlangsung. Meski tak lagi menjual baja, gandum, atau teknologi, mereka menjual waktu dan masa depan. Sahabat pencinta sejarah dan geopolitik, kali ini kita akan mengulas peristiwa yang mengguncang dunia, perang antara Ukraina melawan Rusia. Perang yang telah berlangsung selama hampir 4 tahun telah mengakibatkan korban jiwa, kota-kota yang hancur, penduduk mengungsi, dan ekonomi yang ambruk. Tonton terus video ini, jangan di skip, karena kita akan menemukan fakta menarik seputar perang Ukraina melawan Rusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi menarik dalam video berikutnya. Perang dimanapun ia terjadi selalu membawa tiga hal: korban rakyat, wilayah yang hancur, dan ekonomi yang ambruk. Ukraina, negeri yang dulu disebut lumbung gandum Eropa, kini menjadi ladang luka dan hutang. Setiap dentuman di langit Donetsk, setiap sirene di Kiev, bukan hanya tanda serangan. Namun yang paling aneh dari semua ini adalah satu hal: perang ini belum juga digantikan oleh perdamaian. Mengapa? Sahabat pencinta sejarah dan geopolitik, mari kita bedah akar masalah perang Rusia dan Ukraina. Sebelum tahun 2022, Ukraina berdiri di antara dua dunia, menghadap ke barat dengan cita-cita Eropa. Namun akarnya masih tertanam di timur. Perang menghancurkan semua keseimbangan itu. Pabrik baja di Mariupol yang dulu menjadi simbol kekuatan industri, kini hanya tinggal rangka besi hangus. Wilayah timur, kaya batu bara dan industri berat, jatuh dalam konflik. Hasil bumi dan gandum yang dulu memberi makan dunia, kini tak lagi keluar dari pelabuhan Odessa. Akibatnya, ekonomi Ukraina runtuh lebih dari 30% hanya dalam setahun. Mata uang hryvnia kehilangan nilainya dan ribuan perusahaan gulung tikar. Kini Ukraina hidup dari bantuan barat dan pinjaman asing. Setiap tank yang dikirim, setiap rudal yang ditembakkan, ada bunga hutang yang menunggu di atas meja perundingan masa depan. Perang yang tidak pasti ujungnya membuat rakyat kelelahan dan membebani perekonomian.
Utang Ukraina kepada Barat kini mencapai 150 miliar dolar dan terus bertambah setiap bulan perang berlangsung. Meski tak lagi menjual baja, gandum, atau teknologi, mereka menjual waktu dan masa depan. Washington dan Brussels menulis cek demi cek, tapi mereka tahu utang itu bukan investasi kemenangan, melainkan biaya menunda kekalahan. Dan di balik semua itu muncul satu pertanyaan getir. Jika perang ini berakhir, siapa yang akan membayar semuanya? Apakah rakyat Ukraina akan menanggungnya selama satu generasi ke depan? Ataukah Barat akan menulis ulang peta utang itu menjadi kendali politik? Perang yang tidak pasti ujungnya membuat rakyat kelelahan dan membebani perekonomian. Perang panjang melahirkan dua generasi baru. Yang satu lahir di pengungsian, yang lain hidup di parit atau bunker. Lebih dari 8 juta orang Ukraina kini hidup di luar negeri. Di Jerman, Polandia, dan Perancis, mereka menjadi pekerja sementara, mengirim uang ke keluarga yang tersisa di tanah air yang kini tak lagi utuh. Yang tinggal di Ukraina hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Anak-anak belajar di ruang bawah tanah, sementara orang tua menunggu kabar dari medan perang. Kadang kabar kematian, kadang hanya senyap. Dan dalam keheningan malam Kiev, ada kalimat yang sering diucapkan dengan lirih, kapan ini akan berakhir? Kekalahan yang terus dialami Ukraina bisa mengancam kedudukan Zelensky, dan inilah yang diinginkan Putin yang terus memberikan tekanan. Volodymyr Zelensky yang dulu dielu-elukan sebagai simbol keberanian, kini berdiri di tengah badai. Di satu sisi rakyatnya menuntut kemenangan, di sisi lain Barat menuntut efisiensi dan tanggung jawab atas dana bantuan. Parlemen Ukraina mulai terbelah. Sebagian ingin terus berperang, sebagian lagi ingin negosiasi. Namun suara yang paling keras datang dari rakyat biasa, mereka yang kehilangan anak, rumah, dan masa depan. Keletihan moral mulai terasa di seluruh negeri, bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka sudah terlalu lama berjuang tanpa melihat ujungnya. Sahabat pencinta sejarah dan geopolitik, jika perang berakhir, maka rakyat Ukraina akan mewarisi wilayah yang porak-poranda, ekonomi yang ambruk, dan hutang perang yang akan dilunasi satu generasi. Hari ini Ukraina masih berdiri, tapi dengan harga yang sangat mahal. Negeri itu kini tak hanya berperang melawan Rusia, tapi juga melawan kelaparan, utang, dan rasa lelah yang tak bisa disembuhkan. Dan di balik semua itu, Amerika dan NATO mulai sadar bahwa jika Ukraina kalah, dunia akan bertanya, untuk apa semua ini? Namun jika Ukraina menang pun, apa yang tersisa dari negeri yang sudah terbakar separuhnya? Itulah ironi terbesar dalam perang modern. Sebuah negara bisa tetap bertahan hidup, namun kehilangan hampir semua yang membuatnya hidup. Perang tak pernah memilih pemenang. Ia hanya memilih siapa yang lebih lama
mampu menanggung penderitaan. Dan hari ini, di tanah Ukraina yang beku dan retak, dunia sedang belajar arti dari kalimat itu. Sahabat pencinta sejarah dan geopolitik, bagaimana pendapatnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jika Anda memiliki ide tentang sejarah dan geopolitik untuk kita diskusikan, sampaikan di kolom komentar.